dulu. Oke? Ya, siap. Biar lebih semangat dulu Bu Devi. Oke, tepuk semangat. Iya, oke. Terima kasih Bapak Ibu. Pertama, saya haturkan terima kasih. Saya ucapkan terima kasih karena sudah meluangkan waktu Bapak Ibu guru yang pada saat ini memang kebetulan kita sedang mengolah nilai dan input nilai. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan yang sebesar-besarnya. Sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, mari kita buka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik Bapak Ibu, kegiatan kita hari ini yaitu mengenai diseminasi budaya positif modul 1.4, di mana pada kesempatan kali ini saya berdiri di sini, posisi saya sebagai calon guru penggerak angkatan 10. Ya, kita perlu perkenalan. Saya rasa tidak ya. Kebetulan kita semuanya satu sekolah di sini. Ya, maka Ibu. Baik Bapak Ibu, tadi kegiatan kali ini kita tentang diseminasi budaya positif. Kita mulai saja kegiatan hari ini. Ya, sebelum kita mulai kegiatan hari ini, seperti biasa, alangkah baiknya kita membuat kesepakatan kelas. Nah, di depan sudah saya tuliskan ada 4 kesepakatan kelas. Yang pertama itu peserta aktif dalam kegiatan. Gimana? Setuju? Setuju. Oke, kemudian yang kedua, HP boleh tetap on, tapi tolong di silent. Ya? Oke? Oke. Kemudian yang ketiga, diperbolehkan makan dan minum Bapak Ibu? Boleh. Diperbolehkan makan dan minum seadanya. Kemudian yang keempat, peserta tetap di ruangan sampai selesai kegiatan. Ya. Ya. Oke. Ada lagi kesepakatan kelas hari ini? Mungkin ada Bapak Ibu yang ingin menambahkan? Cukup? Oke, boleh izin kalau mau ke toilet, boleh. Kalau ke toilet boleh, tapi balik lagi. Ya, boleh izin kalau mau ke toilet, kalau mau ke belakang, tapi kembali lagi ke ruangan. Oke. Nah, Bapak Ibu, di sini kita akan membahas tentang budaya positif. Apa sih budaya positif? Nah, seperti yang bisa kita baca di depan, budaya positif adalah nilai-nilai atau kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, itu. Nah, Bapak Ibu, di sini ada pertanyaan pemantik. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama, menurut Bapak Ibu, hukuman dapat mendisiplinkan anak atau tidak? Tidak. Setuju atau tidak setuju? Berarti tidak setuju. Oke. Pertanyaan pemantik yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif. Dengan hal positif, seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah, dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak setuju? 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 Oke. Untuk pertanyaan pemantik yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Dalam bentuk apapun itu penghargaannya. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Nah, kalau Bapak Ibu setuju atau tidak setuju, jawabannya nanti akan kita bahas nanti di apa namanya, sambil berjalan. Oke Bapak Ibu, kegiatan kali ini kita ada 6 materi diseminasi. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua adalah teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Dan yang ketiga adalah keyakinan kelas. Saya yakin Bapak Ibu sudah pernah dan sudah menerapkan keyakinan kelas di kelas Bapak Ibu masing-masing. Kemudian yang keempat itu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, yang kelima ada restitusi, 5 posisi kontrol, terutama 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Dan yang keenam segitiga restitusi. Nah, mungkin kalau di BK Pak Fahmi pasti akan sering menerapkan segitiga restitusi. Seperti apa sih itu nanti akan kita bahas. Oke, Bapak Ibu, ini materi kita yang pertama
disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ya, di sini ada perubahan paradigma, membangun budaya positif sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Lazimnya, disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini, kontrol guru terhadap muridnya. Di sini, ketika kita membangun budaya positif, harapannya siswa akan merasa bersemangat datang ke sekolah, di mana lingkungan sekolah kita itu menyenangkan dan mereka akan merasa aman berada di lingkungan sekolah. Baik Bapak Ibu, ada satu kegiatan di sini, ada kegiatan cobalah buka. Mungkin ini kegiatannya berpasangan, pas yang sebelah sini, dua orang. Nah, Pak Asta berarti nggak kebagian. Oke, nggak apa-apa. Buat Asta sama siapa? Ya, ini cobalah buka, kegiatannya berpasangan dua orang. Ada A dan B, berarti Bu Ika dengan Ibu Nia. Kemudian cobeklah secari kertas kecil, ya, anggaplah ada secari kertas kecil di depan Bapak Ibu, kemudian tuliskan satu benda, tidak hanya benda atau apapun itu yang menurut Bapak Ibu itu paling berharga dalam hidup Bapak Ibu. Ya, sudah ada di bayangan Bapak Ibu? Sudah? Oke, mari kita genggam. Sudah digenggam? Bisakah pasangannya dengan siapa? Dengan Umi, ya. Oke, yang menggenggam siapa? Bisakah yang menggenggam? Oke, mari kita genggam hal yang paling berharga dalam hidup Bapak Ibu. Ya, hal yang paling berharga dalam hidup Bapak Ibu. Sudah? Iya. Apa aja hal yang paling berharga dalam hidup? Ya, sudah kita genggam? Sudah. Benda atau apapun itu. Oke, hal yang paling berharga dalam hidup. Sudah kita genggam? Sudah? Oke. Nah, teman Bapak Ibu, si B, ya, silahkan rayu temannya, si A tadi, sampai si A mau membuka kepala tangannya dan mau memberikan hal yang paling berharga itu ke Bapak Ibu. Oke, 1 menit, silakan dirayu. Ada tidak yang mau? Ya, silakan gunakan cara Bapak Ibu. Gimana cara merayu sampai teman Bapak Ibu mau memberikan kepala tangannya itu? Ya, boleh pakai cara halus, pakai kekerasan boleh? Boleh. Ya. Ya. Ada. Pakai rayuan boleh. Berhasil? Ada yang berhasil? Sudah Bapak Ibu? Apa aja? Enggak habis. Udah? Ada yang berhasil? Tidak ada yang berhasil. Bu Ika sudah merayu. Bu Nia cantik katanya, Bu Nia baik katanya. Rayu, paling bisa rayu Pak Ade. Iya. Oke. Cukup mungkin ya Bapak Ibu ya. Oke. Saya tanya satu pasangan, Bu Ika dengan Bu Nia. Ya, siapa yang mengepal hal yang paling berharga? Bu Nia. Oke. Dikasih nggak ke Bu Ika? Enggak. Dikasih nggak ke Bu Ika? Nggak dikasih. Bapak ini punten, kameranya ke Bu Nia. Dikasih nggak Bu Nia? Tidak dikasih Bapak Ibu. Bu Ika cara merayu untuk memintanya gimana? Tadi sekilas dia merayu Bunia itu cantik. Tapi tetap nggak saya kasih. Ya. Kalau kita boleh tahu, kenapa alasannya? Ya itu sangat berharga
berharga di hidup saya. Oke. Karena itu hal yang sangat berharga di hidupnya Bu Nia. Boleh tahu nggak kita itu apa? Tapi berharga ya, berharga itu hal yang berharga dalam hidup. Oke, Bapak Ibu, dari kejadian tadi ada yang bisa menyimpulkan nggak? Oke. Nah, apa yang akan terjadi? Jadi ternyata kita sendiri yang memegang kontrol atas kepala kanan kita. Apakah kita mau menyerahkan apa yang kita anggap itu penting dalam hidup kita, atau mau kita pertahankan itu? Jadi semuanya tergantung pada kontrol diri, gitu. Oke? Jadi semuanya tergantung atas kontrol diri. Bahkan ketika Bu Nia mau bersedia memberikan hal yang paling berharga yang Bu Nia punya kepada Bu Ika, pun itu pun atas kontrol diri Bu Nia. Oke, jadi semuanya kembali kepada kontrol diri. Nah, oke. Nah, selanjutnya di sini ada disiplin. Disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa perintah oleh orang lain. Nah, intinya ada di kata yang terakhir, tanpa perintah dari orang lain. Oke, boleh Bu Neni. Nah, di mana posisinya? Di sini Bu Neni di samping Bu Ika. Oke, ada peserta baru. Terima kasih Bu Neni. Ya, kita lanjutkan Bapak Ibu. Kuncinya ada di tanpa terperintah oleh orang lain. Berarti sesuai dengan kesadaran diri sendiri. Kita yang mengontrol diri kita sendiri. Disiplin alangkah lebih baiknya tanpa terperintah oleh orang lain. Karena kita yang memegang kontrol, Oke. Nah, disiplin sebagai bentuk kontrol, seperti yang tadi kita sudah bahas. Ki Hajar Dewantara dan Daini Gosen mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk mengontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut oleh seseorang. Kita katakan nilai-nilai tersebut sebagai nilai-nilai kebajikan yang universal. Kebajikan universal itu boleh kita bilang kebajikan yang bisa diterima oleh halayak ramai. Oke. Nah, jika kita kaitkan dengan murid-murid kita, kebajikan-kebajikan universal yang kita harapkan muncul pada murid-murid kita, nah ini ada nilai-nilai kebajikan profil pelajar Pancasila. Ya, pasti Bapak Ibu sudah sering mendengar, sudah hafal di luar kepala nilai-nilai kebajikan dari profil pelajar Pancasila. Karena itu yang kita geluti setiap harinya. Oke. Nah, untuk mengulas kembali, di sini ada 6 kebajikan profil pelajar Pancasila. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia, termasuk anak-anak didik kita, Bapak Ibu. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Itu sudah pasti ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua itu mandiri. Dan yang ketiga bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Ini 6 profil pelajar Pancasila yang setiap hari kita gaung-gaungkan. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Cukup jelas ya Bapak Ibu? Kita ice breaking dulu. Biar tidak jenuh, kita ice breaking dulu Bapak Ibu. Dimohon berdiri. Ada apa ini namanya? Kita sedikit goyang dulu. Ada arah samsam. Ada 3 gerakan nih. Kita goyang dulu. Ketika musiknya arah samsam, berarti
tunjukin dulu, boleh menghadap ke sini. Ya, siapa Fahmi? Siap, semakin cepat. Ayo. Semakin cepat Bapak Ibu. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Iya, gimana? Ngos-ngos. Saya juga sama ngos-ngosan ternyata. Ternyata tangan kita beres, Bapak Ibu. Apa beres bahasa Indonesia-nya, Bapak? Perih, ya. Ternyata tangan kita perih. Nepuk-nepuk lutut. Lagi bahasa? Air. Itu ya. Iya. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Lanjut. Selanjutnya. Nah, ini materi yang kedua. Ada materi yang kedua. Di sini. Oh ya, tapi saya kos-kosan. Iya betul. Silakan Bapak Ibu, sahabat mau minum. Ya, di sini ada materi yang kedua dari hukuman, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Ya. Nah, seperti yang kita ketahui pasti dari zaman Bapak Ibu kuliah dulu, yang namanya motivasi kita tahu ada motivasi eksternal dan motivasi internal. Ketika motivasi eksternal, yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan dalam hubungan. Jadi ketika anak berangkat pagi, motivasinya, aduh saya takut sama Bu Albert dicegat di depan gerbang. Nah itu termasuk motivasi eksternal. Karena dia motivasinya bukan karena ingin datang tepat waktu ke kelas, tapi karena takut dihukum sama Bu Albert. Nah itu motivasi eksternal. Kemudian yang kedua pun sama, motivasi eksternal. Di sini untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Nah, ada anak juga datang tepat ke sekolah untuk dipuji sama Bu Albert. Karena ingin dipuji sama Bu Albert. Itu pun sama, itu termasuk motivasi eksternal. Tapi beda ketika sang anak datang ke sekolah karena dia merasa memang saya ingin belajar. Munculnya dari dalam diri dia sendiri. Nah itulah motivasi internal. Nah tujuannya dengan disiplin positif tadi, anak didik kita akan mempunyai motivasinya bukan eksternal lagi, tapi motivasi internal. Untuk menghargai tujuannya tadi untuk menghargai diri sendiri. Dengan memiliki motivasi eksternal, di sini ada saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah itu munculnya dari dalam diri.
dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita. Tadi motivasi yang ketiga yang mana? Motivasi yang internal, yang motivasi yang tumbuhnya dari dalam diri kita sendiri. Jadi tujuannya adalah untuk menanamkan motivasi yang ketiga, motivasi internal pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri mereka sendiri, menghargai diri mereka sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi, mereka lebih memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan. Ya, mampu. Ya. Ya. Nah. Siap. Iya udah, katul aja. Ya. Ya, kita lanjut Bapak Ibu. Di sini ada Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu ternyata artinya luas, tidak hanya terlepas dari penjajahan. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara di sini yaitu tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk memerintahkan diri sendiri. Ketika kita peserta didik kita, murid-murid kita mampu cakap untuk memerintahkan diri kita sendiri, diri mereka sendiri, otomatis motivasi yang mereka miliki itu sudah berarti motivasi yang intrinsik. Oke. Nah, di sini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Tiga kata ini memiliki makna yang berbeda. Seperti apa sih hukuman, seperti apa konsekuensi, dan seperti apa restitusi. Nah, di sini akan kita jabarkan. Hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba, atau anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dari kita, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan. Ketika ada anak murid yang datang terlambat, kita suruh berlari keliling lapangan. Apa sih anak punya kesepakatan untuk bernegosiasi dengan kita? Tidak, nah itu hukuman. Dan hukuman bisa berupa fisik atau psikis. Dan biasanya murid akan merasa disakiti oleh hukuman yang kita berikan tadi. Itu hukuman. Kemudian selanjutnya ada konsekuensi. Nah, konsekuensi lebih sopan mungkin. Di konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati. Ketika anak di awal mereka sudah tahu. Ketika mereka datang terlambat, konsekuensinya apa? Konsekuensinya mungkin ya otomatis ngambil sampah. Tapi itu konsekuensi. Mereka sudah tahu sebelumnya. Sudah dibahas dan disetujui oleh guru dan murid. Nah ini poinnya konsekuensi. Dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi apa yang akan diterima bila ada pelanggaran. Itu mereka sudah tahu. Kemudian pada konsekuensi, tetap saja Bapak Ibu ternyata murid tetap dibuat tidak nyaman. Murid tetap dibuat tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Iya, seperti walaupun anak-anak tahu kalau konsekuensinya datang terlambat itu memungut sampah, anak-anak tetap ngedumel ya. Ya kan? Pasti ada yang seperti itu. Nah itu konsekuensi. Karena tetap pada akhirnya murid tetap dibuat tidak nyaman dengan memungut sampah tadi. Nah, di sini ada hukuman, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Di sini ada mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Dan anak tidak mengetahui ini sebelumnya. Itu kita masukkan itu ke dalam hukuman. Nah, di sini ada lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini pun masuknya ke hukuman. Kemudian murid diminta untuk push up. Murid diminta untuk push up 15 kali. Nah, ternyata bukan cuma di olahraga ya Pak, ada push up. Nah, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Itu
itu pun hukuman. Nah, ketika di sini mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, nah ini berarti masuknya ke konsekuensi, atau membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Nah ini pun masuknya ke konsekuensi. Selanjutnya ada murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena murid disuruh untuk melepaskan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Nah itu pun termasuk ke hukuman. Dan yang terakhir, lalai mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Karena mungkin ini larinya ke pelajaran PJOK ya Pak Pasda, ini konsekuensi. Nah, lalu apa sih restitusi? Kalau tadi hukuman dan konsekuensi, nah ada restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Tidak dihukum, tapi sedangkan mereka memperbaiki kesalahan mereka. Sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, di sini restitusi itu suatu pilihan. Restitusi itu menguatkan untuk murid. Jadi murid tidak akan merasa tersakiti. Kemudian korban mendapatkan ganti kalau si anak menyakiti temannya. Kalau ada korban. Nah, murid atau anak mendapatkan penguatan dan masalah terpecahkan. Selain itu, dengan restitusi murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Kemudian fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Nah, dalam restitusi ada kalimat pertanyaan yang apa yang kamu yakini atau apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Nah, bantu siswa untuk memecahkan masalahnya. Kemudian murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Nah, itu. Sampai sini kita lanjut. Nah, lanjut. Di sini keyakinan kelas. Materi selanjutnya itu tentang keyakinan kelas. Ini pasti sudah pernah diterapkan oleh Bapak Ibu di kelas masing-masing. Ini keyakinan kelas. Nah, apa sih keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, terlepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, dan agama. Nah, ini pasti Bapak Ibu pun sudah pernah menerapkan di kelas Bapak Ibu. Ya, ketika kita masuk ke kelas, pasti di situ sudah ada keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama di kelas. Nah, suatu keyakinan akan lebih memotivasi diri dari dalam intrinsik. Jadi dengan keyakinan kelas, karena keyakinan kelas itu kan dibentuknya oleh mereka, oleh anak-anak kita sendiri. Ya. Jadi kalau keyakinan kelas itu dibentuk oleh mereka sendiri, diharapkan mereka akan lebih termotivasi, menumbuhkan motivasi diri dari dalam diri mereka sendiri. Seorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan gitu. Nah, oke. Mungkin keyakinan kelas dengan peraturan sama atau beda? Beda ya Bu Dinan? Apa bedanya? Beda atau sama Bu? Beda ternyata Bapak Ibu keyakinan kelas dan peraturan. Beda. Itu tadi. Ketika peraturan hanya satu belah pihak, guru yang membuat peraturan. Tapi ketika keyakinan kelas, biarkan mereka yang membuat keyakinan kelas mereka. Otomatis dengan mereka yang membuat keyakinan kelas mereka akan mengikuti aturan yang sudah mereka buat sendiri dengan lebih termotivasi. Maka muncullah motivasi dari dalam diri mereka. Nah, di sini ada pembentukan keyakinan kelas. Kemarin ketika Loka 2, saya pernah tanya. Kebetulan saya tanyakan kepada Pak PP di sana, keyakinan kelas itu sebaiknya, karena kita kan di SMP ya, Bapak Ibu, bukan guru kelas, karena pasti kelas kita akan berputar, tidak hanya diam di satu kelas.
Nah, Bapak Ibu, ketika keyakinan kelas, menurut Bapak Ibu, keyakinan kelas itu alangkah baiknya dibentuk oleh guru mapel atau wali kelas. Guru mapel membuat keyakinan kelas, berarti akan muncul 11 keyakinan kelas dalam satu kelas. Itu. Ketika kemarin saya tanyakan itu di Lokakarya, karena kita kan bukan guru kelas ya, berbeda dengan SD. Jadi kemarin hasil diskusi kami, tapi itu nanti kita kembalikan kalau untuk diterapkan di sekolah kita akan kita kembalikan nanti ketika kombel ya, Min. Hasil diskusi kemarin di Lokakarya itu yang kita dapatkan itu keyakinan kelas itu dibentuknya oleh wali kelas. Jadi ketika guru mapel yang bukan wali kelasnya masuk ke kelas itu, nah otomatis sudah ada keyakinan kelas. Kenapa di wali kelas? Karena tadi sifatnya keyakinan kelas itu universal yang bisa diterima oleh semua halayak ramai. Jadi mau tidak mau, ketika keyakinan kelas itu sudah terbentuk, saya guru bahasa Inggris masuk ke kelas 8A akan sama, itu pun akan tetap mengena ke pelajaran saya. Begitu juga dengan dunia Bu IPA. Ketika masuk pelajaran matematika, pelajaran bahasa Indonesia, itu pun tetap akan mengena kepada mata pelajaran yang mereka ampuh, yang Bapak Ibu ampuh. Nah, jadi kebetulan sekarang akhir tahun pelajaran, sebentar lagi tahun ajaran baru, ya kita nanti sebagai wali kelas, yang pertama itu berarti membentuk keyakinan kelas. Guru mapel, 11 guru mapel yang akan masuk ke kelas itu sudah ada nanti keyakinan kelasnya. Itu. Memang beberapa tahun ke belakang saya pun masih bingung nih keyakinan kelas. Saya ngajar misalnya di 4 kelas, saya membuat 4 keyakinan kelas. Kemudian berarti kalau di kelas 8A ada 11 mapel, ada 11 keyakinan kelas ya Pak Rija? Kalau Pak, ya, boleh monggo Ibu. Ya, apa yang tadi diungkapkan oleh Stian, sebenarnya sudah cukup ya. Saya sepakat tadi keyakinan kelas dibuat bersama wali kelas karena bersifat universal. Tapi masing-masing guru mapel juga punya kesepakatan seperti tadi misalnya ketika pertemuan diseminasi juga ada kesepakatan. Iya. Jadi nanti masing-masing guru juga ketika pelajaran bisa mengungkapkan kesepakatan di mapel tersebut. Oh gitu. Keyakinan kelas mah ada, wali kelas kan universal. Universal. Dan ada juga kesepakatan untuk Setiap mapel. Berarti keyakinan kelas yang apa itu namanya? Yang dibuat secara tertulis. Nah itu keyakinan kelas bersama wali kelas. Sementara keyakinan kelas guru mapel mungkin itu sifatnya secara tidak tertulis. Mungkin begitu ya Ibu? Tertulis di mapelnya. Oke. Kalau misalnya dibuat oleh wali kelas dengan siswa itu kita namakan keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Nah, kalau misalnya dengan guru mapel itu kita sebutnya kesepakatan kelas. Kesepakatan Ya, kelas. kesepakatan antara siswa dengan guru mapel tersebut. Oke. Langsung. Siap. Terima kasih masukannya Bu Albert, Bu Ika. Nanti akan kita lanjutkan, kita bahas di kompel ya Umi. Oke. Oke ini pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Oke. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Tadi sudah kita bahas keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Kemudian selanjutnya pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk kalimat positif. Maksudnya di sini dalam bentuk kalimat positif kita hindari kata jangan, kita hindari kata tidak boleh, atau ketika kita membuat kalau di peraturan tata tertib ada kata dilarang membuang sampah sembarangan. Nah makanya keyakinan kelas kita ubah itu menjadi jagalah kebersihan. Gitu. Atau ketika di peraturan kelas yang dulu di tata tertib ada tata tertib yang dilarang mencontek, mungkin di pelajaran Bapak Ibu ada dilarang mencontek. Nah keyakinan kelasnya kita buat ke dalam bentuk kalimat apa? Dilarang mencontek misalnya. Mengerjakan soal dengan jujur. Jadi ketika kita membuat keyakinan kelas, hindari penggunaan kata jangan, dilarang, nah itu tidak boleh, nah itu. Jadi kita gunakannya kalimat positif. Itu dalam membentuk keyakinan kelas. Nah selanjutnya keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas.
karena sejak satu kelas misalnya ada 32 siswa, ada 32 keyakinan kelas. Nah itu waduh akan terlalu lama untuk mengingatnya. Jadi diharapkan keyakinan kelas itu cukup 7, 8, tidak banyak lah. Kemudian selanjutnya keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan jelas karena sifatnya universal tadi. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Iya, karena keyakinan kelas dibentuknya oleh siswa-siswi itu sendiri. Mereka yang akan mengemukakan keyakinan kelas apa yang mereka inginkan. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, ternyata ketika sudah terbentuk keyakinan kelas, kalau misalnya ada mau ditinjau ulang pun boleh, Bapak Ibu. Nah, ya. Kemudian di sini ada satu contoh penerapan aksi nyata keyakinan kelas yang kemarin sudah saya praktekkan di kelas, Bapak Ibu. Ini langkah-langkah yang saya terapkan di kelas. Nah, tapi tidak wajib seperti ini ya. Ini langkah-langkah yang saya terapkan di kelas. Yang pertama itu di sini ada penyampaian konsep. Yang pertama saya menyampaikan konsep keyakinan kelas itu apa sih? Pengertiannya keyakinan kelas itu tadi apa? Seperti peraturan yang bersifat universal. Nah ini keyakinan kelas. Kemudian si siswa pun diberitahu tidak boleh menggunakan kalimat yang menggunakan kata dilarang atau yang tadi itu. Ini penyampaian konsep yang pertama. Kemudian langkah kedua, di sini saya menuliskan keyakinan kelas. Saya membagikan kertas kepada siswa, sticky note. Silakan siswa boleh bereksplorasi keyakinan kelas seperti apa yang mereka inginkan di kelas, bebas tanpa intervensi dari saya sebagai gurunya. Biarkan mereka menuliskan maunya seperti apa keyakinan kelas untuk di kelas mereka. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, proses mengumpulkan keyakinan kelas. Setelah mereka menuliskan di sticky note tadi, mereka dipersilakan menuliskan keyakinan kelasnya di depan, di papan tulis. Nah, di sini ada yang keempat, di sini ada proses seleksi oleh guru. Proses seleksi tadi itu apa? Bapak Ibu, kelas kita ada misalnya 32 siswa. Pasti akan ada siswa yang mempunyai pendapat yang sama kan? Misalnya si A dilarang membuang sampah sembarangan, pun si C, si D, si H punya keyakinan kelas yang sama. Nah itu nanti akan kita pilah dan kemudian sampai akhirnya di kelas saya di sini ada 6 keyakinan kelas yang terbentuk. Hasil keyakinan kelas yang diperoleh dari 32 siswa ada 6 keyakinan kelas. Dan otomatis 6 keyakinan kelas itu ketika kalimatnya menggunakan kata dilarang, tidak boleh, jangan, itu kita buat di dalam bentuk kalimat positif terlebih dahulu. Nah selanjutnya saya merasa saya tambahkanlah penandatanganan keyakinan kelas. Jadi si anak menandatangani keyakinan kelas karena itu keyakinan kelas yang mereka buat dan harus mereka terapkan, harus mereka jalankan tanpa atau terpengaruh tanpa paksaan dari guru atau dari pihak manapun. Ini keyakinan kelas kemarin aksi nyata penerapan keyakinan kelas yang sudah saya simulasikan di kelas. Nah, Bapak Ibu, di sini ada apa ini namanya? Diagram apa? Ketika peraturan kelas, di sini lingkupnya sebesar ini. Ketika kita buat keyakinan kelas, diharapkan motivasi anak nih menjadi lebih besar. Kemudian timbullah lingkungan positif. Nah, setelah timbul lingkungan positif, diharapkan akan tumbuh budaya positif di sekolah kita. Oke, nah sebetulnya ketika kita membuat keyakinan kelas tidak cukup, tidak selesai di keyakinan kelas. Tapi tidak akan kita bahas di sini karena pasti akan memakan waktu yang begitu lama. Mungkin nanti kita akan bahas ini di Kombel, ya. Sebetulnya setelah membuat keyakinan kelas, ada kegiatan pendalaman keyakinan kelas menggunakan tabel T dan tabel Y. Tapi nanti ini tidak akan kita bahas di sini karena tidak akan cukup 2 jam 3 jam. Ini akan nanti kita bahas di Kombel. Nah, tabel Y itu maksudnya gini.
Ini tabel Y, ini tabel T. Ketika tabel Y ada yang berperilaku, ada terdengar dan ada terlihat. Gitu. Kemudian ketika hormat bekerja, ketika tabel Y ini ada yang tampak dan tidak tampak. Nah, contohnya seperti ini tabel T dan tabel Y. Ketika tabel Y, misalnya keyakinan kelas yang kita ambil, yang kita sepakati di kelas bersama anak itu hormat. Ketika hormat. Nah, berarti berperilakunya anak untuk menunjukkan hormat itu seperti apa? Nah, si anak harus tersenyum ramah. Senyum ramah kan menunjukkan sikap hormat. Kemudian memberikan salam, berjabat tangan, itu hormat. Nah, ini berperilaku. Kemudian ada terdengar. Nah, terdengar itu ya seperti yang kita ucapkan oleh anak. Misalnya hormat, yuk saya bantu. Nah, itu kan enak. Yuk saya bantu. Kemudian tolong ya, atau permisi. Nah, itu menunjukkan rasa hormat juga. Nah, yang terlihatnya berempati terhadap perasaan orang lain. Ini hormat. Atau senantiasa berbuat baik dan berbagi. Nah, ketika di tabel T ada tampak seperti dan tidak tampak seperti. Ketika hormat, tampak sepertinya apa? Menyapa teman dan guru. Tidak tampak sepertinya berarti tidak tampaknya tidak acuh kepada teman dan guru. Ya. Itu seperti itu Bapak Ibu. Kita baru sampai yang ke keyakinan kelas. Nah, enggak, ice breaking tidak pakai. Kita ice breaking dulu Bapak Ibu biar tidak ngantuk lagi. Ini ada Abu dan Abi, tetap berpasangan juga, dua orang. Nah, pas Pak Asep Darul sekarang ada pasangannya. Ini sudah datang. Dua orang. Nah, tadinya iya benar Abu Abi. Tadinya dengan Bude, benar. Nah, dua orang. Ya. Abu Abi gampang. Satu orang menjadi Abu dan satu orang menjadi Abi. Siapa yang menjadi Abu? Siapa yang menjadi Abi? Abi dan Abu. Itu Abu aja tuh. Ya. Sekarang berpasangan Bapak Ibu. Gini doang. Ketika saya menyebutkan Abu, ya si Abu berarti tangannya jangan sampai terkena oleh si Abi. Jadi si ketika saya bilang Abu, nah si Abi berarti harus mengenai tangan si Abu gitu. Ya, oke. Mana yang jadi Abu? Abu. Tapi jangan pakai emosi ya. Jangan pakai emosi. Abu. Oke, Abi. Oke, nah kalau saya bilang Abi, berarti yang mukul siapa? Abu. Si Abi selamatkan tangannya. Nggak pakai emosi paling ya. Jangan pakai emosi. Iya, hormat. Tidak pakai emosi. Kalau kalimat tadi jadi apa? Abi, ya berarti ketika saya bilang Abi, Bude yang tangannya tapi ya, tangannya. Nah, contohnya bunyinya sama Bu Ipa. Nih, siapa yang Abu, siapa yang Abi? Ini Abi, ini Abu. Oke, saya bilang begini dulu dua-duanya. Nah itu Abi. Ya. Yang satu si Abu mukul. Ya, lagi Abu. Siap. Ya. Abi. Nah itu berarti Bu Ipa yang kalah. Kita lakukan sampai 5 kali Bapak Ibu. Abu dan Abi siap berpasangan berhadap-hadapan. Jangan pakai emosi. Siap. Yang pertama. Nanti ada door prize-nya di ice breaking yang terakhir Bapak Ibu. Di ice breaking nanti ada door prize. Ada nggak door prize yang hilang? Ada door prize di ice breaking yang terakhir nanti. Jadi biar semangat. Ayo siap. Yang pertama. Siap. Yang mana Abu? Yang
Oke, dari dia siapa yang menang? 1-0. Ih, sok kolor. Iya. 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 Ya, ya. Sudah tidak ngantuk lagi Bapak Ibu. Kita masih ada 3 materi lagi. Nanti door prize-nya nanti. Masih disembunyikan di warung. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Boleh sambil minum sambil makan. Apa makanannya sudah habis ya? Kita lanjutnya ini kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, Pak Asda, ayo kita bahas ini kebutuhan dasar manusia, Pak Asda. Ada kasih sayang, Pak Asda. Ada kasih sayang. Ada 5 kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu. Pasti semuanya. Ini semua kebutuhan dasar kita. Yang pertama, kasih sayang dan rasa diterima. Kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian ada penguasaan, ada kebebasan. Jangan diintervensi sama siapapun. Biarkan mereka berekspresi bebas. Nah, ini ada kebebasan. Kebebasan yang bertanggung jawab tapinya. Ya. Kemudian ada kesenangan. Nah, ini pasti kesenangan. Pasti ini saling berkaitan. Nah, dan pada akhirnya ada kebutuhan dasar manusia yang terakhir yaitu bertahan hidup. Kita mau bertahan hidup dengan rasa kasih sayang dan rasa diterima dan penguasaan, dengan kebebasan dan kesenangan kita akan mampu bertahan hidup. Ini 5 kebutuhan dasar manusia yang pasti sama. Kita semua pun memiliki 5 kebutuhan dasar ini. Mati Babet, next. Ini yang mati. Nah, ini sama tadi penjabarannya. Ketika bertahan hidup, kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kemudian ketika rasa kasih sayang yang diterima, nah ternyata kasih sayang itu bukan hanya kepada suami, kepada pacar nih, ya Pasda. Jadi kasih sayang itu hubungan dan koneksi sosial antara kita semua di sini, itu pun termasuk kasih sayang. Ya, kayak gini aku tuh tetap terhubung dengan orang lain, tapi bukan kepo ya, Di. Tetap terhubung dengan orang lain. Itu kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian ada penguasaan, kayak kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten atau menjadi terampil, itu penguasaan. Bapak Ibu pasti punya kompetensi di bidang Bapak Ibu sendiri, penguasaan di bidang Bapak Ibu sendiri. Ya, misalnya Pak Rija kompetensinya di Mapel PKN, atau Pak Asda kompetensinya penguasaannya di PJOK. Nah, saya karena Mapel saya di bahasa Inggris, saya nggak bisa itu Pak Asda. Penguasaan saya bukan di situ. Kemudian ada kebebasan. Nah, ini kebebasan. Kebutuhan akan mandiri, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba, tidak terlalu terpengaruh oleh orang lain dan senang mencoba hal baru. Jadi mereka bereksplorasi, Bapak Ibu. Kemudian ada kesenangan, kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Ketika mereka beristirahat, mereka mencari kesenangan mereka sendiri, tapi tetap yang bertanggung jawab. Ya, next slide selanjutnya, mati ininya pointernya. Nah, ada 5 posisi kontrol guru. 5 posisi kontrol guru. Next. Ada penghukum, ada pembuat rasa bersalah, ada teman, ada pemantau, ada manajer. 5 posisi kontrol guru. Nah, kemudian saya pun sama, refleksi diri saya sendiri, posisi saya ada di posisi kontrol yang mana? Apakah saya penghukum? Kesannya saya galak. Atau apakah saya membuat rasa bersalah? Ya, saya membuat mereka nanti menangis. Atau apakah teman? Nah, atau pemantau, ataukah manajer nanti? Nah, dari kelima ini manakah yang sebaiknya bisa kita terapkan? Oke, nah ini penghukum. Ketika posisi kita penghukum, nah sama nih BK juga sama nih. Ketika posisi kita sebagai penghukum,
menggunakan hukuman fisik atau verbal. Mau itu kata-kata kasar, mau itu kan verbal. Senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Nah, ketika kita sebagai penghukum, biasanya keluar kata-kata patuhi aturan saya, atau kamu selalu saja salah, atau selalu kamu pasti selalu yang terakhir selesai. Wah, sedihnya tuh anak dibilang seperti ini. Kalau kita lihat mungkin mereka ketika mengerjakan tugas itu sudah dengan segenap upaya mereka mengerjakan tugas. Mau dia terakhir atau tidak, silakan tetap kita berikan penghargaan. Itu penghukum. Kemudian ada pembuat rasa bersalah. Nah, ketika pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan, berarti diam, silent dulu, kemudian membuat anak merasa tidak nyaman, kemudian merasa bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar biasanya, ibu sangat kecewa sekali sama kamu. Pernah nggak kita keluarkan kata-kata seperti itu kepada anak didik kita? Pernah, sering. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nah, mereka pasti akan merasa sedih. Dari situlah membuat rasa bersalah. Jadi dengan membuat rasa bersalah, menumbuhkan rasa bersalah mereka, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk pada diri mereka. Gitu. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang mereka sayangi. Kemudian ada teman. Posisi kita sebagai teman, memposisikan diri kita sebagai teman, tidak menyakiti murid, tapi tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Gitu. Bahkan ketika posisi kita sebagai teman pun ada sisi negatifnya. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru akan berkata, ayolah bantu demi ibu ya. Ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Nah, sisi negatifnya, ketika kita menjadi teman, sering membantu mereka. Sisi negatifnya, ketika kita biarkan mereka mandiri, tidak membantu lagi, mereka akan kecewa dan akan berpikir, oh ibu atau bapak bukan menjadi teman saya lagi, ibu dan bapak sudah jauh dari saya. Nah, itu sisi negatifnya. Nah, dan ada lagi sisi negatifnya, dengan bertindak sebagai teman, murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu saja. Mungkin ketika kita berposisi sebagai teman, saya memposisikan diri saya sebagai teman di pelajaran saya. Nah, anak kelas 8A misalnya patuh di pelajaran saya, tapi mungkin dia tidak akan patuh di pelajaran yang lain. Nah, itu posisi kita sebagai teman, tergantung pada guru tersebut. Nah, posisi kontrol guru yang keempat ini ada pemantau, pengawas. Aduh, di sini ada memantau berarti mengawasi. Kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Nah, dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Nah, dengan posisi pemantau, biasanya ada kalimat pertanyaan yang diajukan, yaitu peraturannya apa? Kita tanyakan dulu kepada murid, peraturannya apa? Seperti apa peraturannya? Apa yang sudah kamu lakukan? Sanksi dan konsekuensinya apa? Nah, itu ketika menjadi pemantau. Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan. Pak Fahmi ini punya catatan BK, punya catatan BK di bukunya. Nah, itu. Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Nah, yang terakhir, posisi kontrol yang terakhir di sini ada manajer. Guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Nah, ketika kita bisa menjadi manajer, berarti otomatis tingkatan kita sudah menjadi teman dan sudah menjadi pemantau. Posisi kontrol kita begitu. Menekankan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Nah, ketika kita menjadi seorang manajer, kita tidak akan menghukum siswa dengan sebelah pihak. Tapi kita akan, jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jadi silakan kembalikan lagi kepada murid bagaimana cara mereka untuk memperbaikinya. Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang,
tapi kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Nah itu 5 posisi kontrol. Nah, nih pertanyaannya, pernyataan dan siapa yang mengatakan. Nah, siapa aja? Ketika ada pernyataan seperti ini, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah itu posisi kontrol dulu sebagai apa? Membuat rasa bersalah. Membuat rasa bersalah. Saya kecewa sekali dengan kamu. Membuat rasa bersalah. Oke. Selanjutnya yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kita tulis dulu. Oke, sebentar. Kalau tidak salah, tadi ada sticky note. Boleh Bapak Ibu? Di sini ada sticky note. Boleh Bapak Ibu nanti kita acak ya. Satu orang untuk satu. Oke. Oke, langsung tulis. Oke. Ini, oke, Parija. Ketika ada pernyataan saya kecewa sekali dengan kamu, posisi kontrol guru sebagai apa? Posisi kontrol guru sebagai apa? Temankah? Pembuat rasa bersalahkah? Atau tadi di posisi kontrol guru? Membuat rasa bersalah. Oke. Kalau ada pernyataan lagi tadi kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, Bu Devi, penghukum kata Bu Rina. Oke. Penghukum. Ayolah lakukan demi ibu. Nah, Bu Devi, teman. Yang terakhir, yang keempat apa itu? Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Bu Iba? Apakah kamu mau manajer atau pemantau? Manajer atau pemantau? Pemantau, Babet katanya. Terakhir yang kelima. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, apa itu? Itu baru manajer katanya. Nah, berarti yang pertama tadi pembuat rasa bersalah. Yang kedua itu penghukum. Yang ketiga itu teman. Yang keempat itu pemantau. Yang kelima itu manajer. Kita lihat jawabannya, betul atau salah? Next slide. Nah, ternyata yang pertama itu membuat rasa bersalah, betul ya? Betul. Yang kedua penghukum, betul? Yang ketiga jawabannya itu teman, betul? Yang keempat pemantau, jawabannya betul? Betul, pemantau. Dan yang terakhir itu jawabannya ternyata betul, manajer. Iya, hebat benar Bapak Ibu. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Nah, ice breaking lagi Bapak Ibu. Nah, ini ada door prize-nya sedikit. Silakan Bapak Ibu maju ke depan. Semuanya. Kepala pundak lutut kaki. Ya. Dua pas hadap-hadapan. Pak Kami boleh ikut. Waduh, kasihan nih yang memvideokan kita hari ini. Pasang. Boleh berpasang-pasangan. Berdua. Ya. Berdua. Kepala pundak lutut kaki biasa. Nah, oke. Pas kan? Kalau Bapak ikut pas kan? Ya berarti Bapak jangan ikut Bapak nih. Parija saja yang ikut. Ya udah berarti Bapak jangan ikut. Kita kepala pundak lutut kaki. Bapak Ibu, tolong mundur satu langkah ke belakang. Bapak Ibu, tolong mundur satu langkah ke belakang. Satu langkah ke belakang. Ya. Saya tahu Bapak Ibu. Nah, yang menang. Nah, ini Mbak, siapa? Cepat-cepat.
Ya. Gapnya begini. Kalau kepala kuda lutut kaki. Ayo Pak Rizal. Kalau ini kepala kuda lutut kaki. Bapak Ibu hanya tinggal ikuti apa yang saya ucapkan. Halo. Hai. Halo. Bapak Ibu hanya mengikuti apa yang saya ucapkan. Kalau saya ucapkan kepala, kepala. Kalau saya bilangnya lutut, lutut. Kalau saya bilangnya minyak, siapa yang balik kepala kuda? Oh, nggak boleh. Tidak boleh nyebrang. Ini jangan tahu nih. Kepala kuda mau sakit. Tidak boleh. Ya, perasaan Bapak Ibu. Tidak boleh nyebrang. Dan dengarkan yang saya ucapkan. Nggak boleh. Nanti nyebrang dari sini ke sana. Siap? Hah? Iya, kita contoh ya. Siap? Bapak Ibu, mulai contohnya. Siap? Dengarkan yang saya ucapkan. Fokus. Fokus. Ini gimana kalau menyampai 1 liter ya? Siap? Ya. Siap. Nanti saya ambil lagi jadi wapres ya. Siap. Kepala, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki. Ini contoh ya. Contoh. Belum sampai. Siap. Siap. Mulai. Ini yang serius ya. Ini benar. Ini benar. Ini benar. Siap. Yang ini mulai. Silakan fokus. Fokus. Dengarkan yang saya ucapkan. Budinya kakinya mau keluar Budinya. Siap. Pundak, lutut, kepala, pundak, kaki, kepala, minyak. Lagi.
melaksanakan. Ya Pak kami segitiga restitusi. Tapi tidak hanya mereka Bapak Ibu, kita juga sama. Apalagi sebagai guru Bapak dan guru wali kelas pun sama. Ini dia segitiga restitusi. Materi kita yang terakhir segitiga restitusi. Apa sih segitiga restitusi? Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua. Tidak hanya kita guru. Lumayan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah ini dia segitiga restitusi. Ketika segitiga restitusi di sini berarti titik poinnya yaitu ketika siswa menghadapi suatu masalah, ketika siswa membuat suatu kesalahan. Nah ada tiga sisi dari segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Nah, setelah menstabilkan identitas, kemudian ada validasi kebutuhan dan kemudian ada menanyakan keyakinan. Jadi ketika ada siswa yang sedikit bermasalah, maka kita panggil, kita ajak ngobrol. Nah, kita terapkanlah segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Kita ajak ngobrol dari hati ke hati, kita stabilkan identitas mereka dulu. Ya, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Atau setiap orang pernah melakukan kesalahan. Atau setiap orang pasti punya kekurangan. Setiap orang punya emosi. Nah itu. Kita stabilkan identitas mereka di sini. Biar mereka sadar, oh, jadi wajar loh saya punya kesalahan. Gitu. Yang kedua yaitu validasi kebutuhan. Di validasi kebutuhan ada kalimat pertanyaannya yang bisa kita tanyakan ke murid, yaitu kamu tentu punya alasan kenapa melakukan itu. Tanyakan kepada mereka alasan mereka berbuat salah itu kenapa, alasan mereka mencontek itu kenapa, alasan mereka membuli itu kenapa, alasan mereka datang terlambat itu kenapa, tanpa kita salahkan dulu. Itu di validasi kebutuhan. Nah kemudian yang terakhir menanyakan keyakinan. Biarkan mereka menyimpulkan, oh apa yang saya lakukan itu salah atau tidak. Kita kembalikan lagi kepada si anak. Nah di sini menanyakan keyakinan. Nilai apa yang telah kita sepakati di kesepakatan kelas tadi ya. Kemudian kesepakatan apa yang sudah kamu langgar. Ketika misalnya si anak kasusnya itu membuli, kita tanyakan kesepakatan kelas apa yang sudah kamu langgar. Berarti kesepakatan kelas apa, misalnya di hormat ya. Ketika membuli, kesepakatan kelas yang mereka langgar itu misalnya hormat. Mereka akan menjawab hormat. Nah, atau menghargai ya. Ketika membuli, mereka tidak menghargai. Kadang-kadang kan memang begitu ya, Pak Pami. Mereka membuli, bahkan menyebutkan nama orang tua. Nah itu di menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Nah, ketika mereka sudah menyadari keyakinan kelas apa yang sudah mereka langgar, di akhir tinggal kita tanyakan, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Maka mereka akan menyadari kesalahan mereka. Apakah mereka akan mengulanginya lagi atau tidak? Nah itu, di segitiga restitusi tidak ada kata memvonis. Jangan memvonis kita, kamu bersalah. Biarkan mereka menyimpulkan, menyadari kesalahan mereka sendiri. Nah di segitiga restitusi ini, Bapak Ibu, apakah segitiga restitusi ini dengan 3 tahapan segitiga restitusi ini bisa kita lakukan satu saja, misalnya 1 tahapan saja, ataukah misalnya hanya 2 tahapan saja? Bisakah kita lakukan itu secara terpisah? Bisa? Tidak bisa. Segitiga restitusi dilakukan serangkaian di 3 tahapan. Kalau 1 tahapan misalnya menstabilkan identitas, dia akan pincang. Gitu. Jadi segitiga restitusi setiap tahapannya mulai dari menstabilkan identitas, validasi kebutuhan dan menanyakan keyakinan itu harus dilaksanakan. Nah ini tadi contohnya. Nah ini tadi validasi kebutuhan sudah kita bahas juga, dan terakhir menanyakan keyakinan. Nah selesai Bapak Ibu sampai sini. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin mengemukakan pendapatnya. Sebetulnya masih banyak nih keyakinan kelas juga kan, tadi tabel dan tabelnya hanya kita skip, kita percepat saja. Terkendala waktu, mungkin nanti kita bahas di kolom. Mungkin nanti juga sesi tanya jawabnya kita lanjutkan di
Mobil ya Mi. Ya, baik Bapak Ibu, eh, sampai sini atau ada yang mau mengeluarkan undang-undang? Cukup. Pada undangnya kurang. Tidak Bapak Mi, masih ada satu Bapak Mi dapat. Saya mikir ke Bapak Mi. Tidak Bapak Mi. Oke. Boleh? Restitusi. Betul. Nah, betul Umi. Kemarin juga sempat saya tanyakan di ketika PI 2 segitiga restitusi itu. Sorry kita kembali dulu. Nah, segitiga restitusi memang kemarin ada yang menanyakan seperti itu. Bisakah itu diterapkan kepada guru? Jawabannya bisa. Tapi posisi saya bukan sebagai kepala sekolah. Iya, posisi saya bukan sebagai kepala sekolah. Posisi kita adalah rekan sejawat. Ketika Bapak kepala sekolah atau Ibu kepala sekolah yang menerapkan segitiga restitusi kepada guru, kepada kita, boleh, bisa. Tapi kalau kita yang menerapkan itu kepada rekan sejawat, wah saya rasa saya bukan pemangku kebijakan. Iya, bisa nih, bisa. Betul, bisa sebagai atasan dan itu memang kewajiban tugas dari kepala sekolah. Bisa juga Bisa. diterapkan segitiga restitusi ini kepada sesama guru, tapi bukan berdasarkan atasan dan bawahan, tetapi misal saya punya masalah di Misdian. Nah, saya di Misdian itu kita nanti disebutnya coach dan coaching gitu. Di dalamnya itu bisa kita memasukkan segitiga restitusi ini. Jadi si yang memiliki masalahnya itu misalnya saya yang memiliki masalah, saya nyamperin ke Misdian. Nah, itu disebutnya coaching. Sistem coaching mungkin seperti curah pendapat, curhat mungkin ya. Tapi kalau ketika ada guru yang bermasalah kemudian menerapkan segitiga restitusi, nah itu lebih ke tugas ke kepala sekolah. Kalau kita hanya sebagai rekan sejawat coaching, mungkin curah pendapat, curhat, mungkin seperti itu ya. Boleh? Menanggapi yang tadi, makasih kesempatannya mengenai apakah segitiga restitusi bisa diterapkan pada guru. Di sini kalau ke siswa kita kan namanya pedagogik ya. Kalau kita orang dewasa namanya andragogi. Jadi tidak bisa kita nanti pertama menstabilkan identitas tentang rasa bersalah. Kalau ke orang dewasa mungkin itu kurang tepat ya. Jadi nanti di situ tadi kata Bu Abed ada istilah coaching. Di coaching itu bagaimana memberikan motivasi internal kepada bisa dengan siswa, bisa dengan rekan sejawat, bisa dari atasan kepada bawahan. Jadi ada nanti metodenya coaching. Di situ kita tidak memvonis, tapi tetap memberikan semangat. Ada langkah-langkahnya juga. Ya. Dan pada intinya jalan keluar atau solusinya ada ya Bu ya, dari menemukan dari dirinya. Berarti kembali lagi ke dalam diri Jadi kita lebih sendiri. enak ya kalau Ya. solusinya dibuat oleh dirinya. Sama sih kayak restitusi juga sebenarnya ada ya angkanya. Mungkin ini dibuat solusi. iya. Jawab kan itu yang kita Iya betul, iya betul Bapak Ibu, betul Ibu. Terima kasih masukannya. Nah itu mungkin nanti akan kita bahas lagi coaching di pertemuan selanjutnya. Di modul 2 ternyata Mi. Nah ini saya baru di modul 1 tadi. Tapi terima kasih ilmunya Bu Albert, Bu Ika. Ya sampai sini Bapak Ibu cukup? Cukup, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu. Sampailah kita di penghujung acara. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih sudah menyempatkan diri untuk berkumpul di sini berbagi aksi nyata modul 1.4. Ya, semoga kita lebih termotivasi lagi di tahun ajaran baru dengan mulai menerapkan keyakinan kelas dan sebagainya nanti. Oke, terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Kita tutup kegiatan hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Tepuk tangan untuk kita semua. Sama-sama mulia. Di pos kami. Iya, tinggal siap. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
bukan belajar bahasa Inggris. Tapi kita akan bukan belajar. Kita akan membuat suatu keyakinan kelas. Kalian pernah mendengar keyakinan kelas? Pernah. Oke, good. Bagus. Apa keyakinan kelas yang kalian tahu? Apa sih keyakinan kelas? Ada yang tahu? Bagus. Apa keyakinan kelas? Kalau zaman dulu kepercayaan. Kalau zaman dulu, bukan zaman dulu, kalau kemarin-kemarin banyak orang yang bilangnya itu tata tertib. Bisa dibilang keyakinan kelas itu tata tertib? Jadi keyakinan kelas itu apa ya? Pernyataan universal yang kita yakini, dan otomatis harus kita jalankan, harus kita terapkan. Tujuannya untuk membentuk rasa disiplin. Oke. Untuk membentuk rasa disiplin. Itu tujuannya tadi. Dan dalam membuat keyakinan kelas, satu hal yang harus kita pahami, keyakinan kelas itu berupa kalimat positif. Ya, kalau dulu ketika kata tertib kalian ada kalimat dilarang membuang sampah sembarangan. Ya, positif negatif? Positif. Kalimatnya negatif. Nah, dalam keyakinan kelas kita buat ke dalam bentuk kalimat positif. Apa itu kalau dalam bentuk kalimat positif? Buanglah sampah pada itu. Jadi ketika membuat keyakinan kelas, jangan membuat kalimat yang menggunakan kata dilarang, ya. Atau ada lagi dilarang mencontek. Ada dilarang mencontek. Kalau kita buat ke dalam keyakinan kelas, berarti gimana kalimatnya? Kita tidak boleh pakai kata jangan. Dilarang mencontek. Jujur. Benar nggak? Jadi ketika kita membuat keyakinan kelas, jangan membuat keyakinan dengan menggunakan kalimat negatif. Jangan menggunakan kata dilarang atau jangan. Nah itu. Jelas sampai sini? Oke. Nanti dibagikan sticky note. Ada sticky note di sini. Satu orang silahkan buat satu keyakinan kelas. Nanti akan kita simpulkan ada berapa keyakinan kelas kalian, dan nanti akan membuat kesepakatan kelas. Oke. Miss, boleh sama nggak dengan temannya? Ada kemungkinan nggak kalian akan membuat keyakinan kelas yang sama? Ada kan? Ya. Jadi mungkin nanti dari 32 siswa, mungkin nanti keyakinan kelasnya hanya akan ada 8 atau 10, karena selebihnya kan sama. Ya? Oke. Dibagikan sticky note-nya, kita buat keyakinan kelas. Oke?
kalian buat ada 6. Sudah kita simpulkan bersama. Ada 6. Ada 6 keyakinan kelas. Yang pertama, saling menghormati. Oke. Kemudian yang kedua ada saling menghargai. Ada disiplin, jujur, dan bertanggung jawab. Kemudian ada tertib. Kemudian ada jagalah kebersihan. Kemudian di sini ayo membersihkan kelas sama dengan jagalah kebersihan. Oke, maaf ini kelewat. Berarti ada berapa keyakinan kelas? 5. Siapa yang buat keyakinan kelas? Berarti karena keyakinan kelas kalian yang buat, kalian yang menentukan, otomatis kita harus mulai disiplin, meningkatkan disiplin untuk mematuhi, menjalankan keyakinan kelas yang sudah kita buat. Bisa? Oke. Ya, 5 keyakinan kelas ini akan muncullah kesepakatan kelas. Oke. Nah, setelah ini di sini ada penandatanganan keyakinan kelas. Biar kita lebih ingat lagi, oh kita sudah pernah membuat keyakinan kelas. Ya? Oke, nanti silakan kalian tanda tangan satu orang ke depan. Ya, boleh mulai dari sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzia Tumpus dari kelas 8H. Di sini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Miss Dian karena telah menjelaskan dan membantu kami untuk membuat keyakinan kelas karena untuk meningkatkan kedisiplinan kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Smita Cahya. Saya dari kelas 8H. Dengan membuat keyakinan kelas, kita menjadi lebih disiplin dan lebih tertib di kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Cantika Putri. Saya dari kelas 8H. Setelah kita membuat keyakinan kelas, saya merasa keyakinan kelas telah membuat kita menjadi lebih disiplin dan lebih tertib. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.